Kembali lagi bersama saya Prawito Hudoro. Pada materi kali ini, kita akan mempelajari tentang data fetching dan spesifik untuk get server-side props. Sebelum kita memulai, saya ingin memperbaiki sedikit codingan saya yang sebelumnya, di mana ketika kita menggunakan get static paths, di sini kita wajib menambahkan fallback. Nah, fallback di sini pada materi sebelumnya saya menuliskan true. Nah, ketika kita menggunakan fallback true, maka itu akan berimbas kepada mungkin teman-teman mengalami build-nya error, di mana error tersebut dikarenakan kalau fallback true, kita akan selalu memprovide atau menunggu si render ini sampai selesai jika ada URL yang tidak ditemukan. Nah, sedangkan jika ingin build-nya sukses, kita coba berikan fallback false, di mana kalau ada URL yang tidak ditemukan, dia akan dilarikan ke 404 page, yang mana itu lebih aman untuk halaman kita. Nah, baik itu sedikit perbaikannya untuk materi sebelumnya. Nah, selanjutnya kita sudah mempelajari bahwa get static paths dan get static props itu akan mengenerate atau membuild seluruh keperluan page kita sebelum dipanggil oleh user. Jadi HTML-nya sudah ada beserta dengan datanya. Nah, seperti ini. Ada 10 data user dan ke-10-nya sudah ada datanya. Nah, JSON datanya seperti ini. Jadi, dia udah dipanggil dulu API-nya sebelum page tersebut dipanggil oleh customer di website. Nah, ini sangat bermanfaat untuk data-data yang bersifat statik dan jarang berubah. Namun, agak kurang cocok kalau datanya sering berubah, seperti mungkin data postingan, data post berita yang sering berubah, mungkin data sosial media yang selalu berubah, itu tidak cocok menggunakan get static path ataupun props. Nah, yang cocok untuk data yang dinamis adalah kita akan coba menggunakan get server-side props. Oke, kita akan coba pada halaman blog. Nah, oke. Untuk halaman blog ini, kita akan gunakan get server-side props. Nah, di sini sama. Untuk get server-side props juga kita export asynchronous function dengan nama get server-side props. Nah, ini kita kosongkan dulu. Nah, di sini sama persis seperti get static props, kita akan mereturn sebuah props. Nah, di mana terserah data kita mau apa. Saya memberikan nama propsnya data blog mungkin ya. Dan di sini bersifat array. Nah, kemudian saya akan menggunakan JSON placeholder juga untuk menghandle data blognya. Nah, kita akan menggunakan API untuk blog ya, atau mungkin untuk post di sini. Kita akan melihat postingan atau semisal dengan blog. Oke, kita copy API-nya. Sama juga kita akan gunakan di sini respond await. Kita akan fetch datanya. Kemudian kita akan ubah menjadi data blog untuk respon JSON ini. Oke, jangan lupa ini juga harus await. Karena bersifat asinkronus. Nah, sekarang kita ganti sini menjadi data blog. Oke, kalau kita simpan, dia akan berubah menjadi seperti ini di destructuring. Oke, selanjutnya data blog ini akan kita gunakan di dalam props ini. Nah, props ini kita buatkan destructuring-nya untuk data blog. Nah, props. Kemudian data blog ini akan kita gunakan untuk merender komponen-komponen yang kita perlukan. Nah, di sini akan saya delete. Ini kita akan memapping data blog.map menjadi blog, di mana dia akan mereturn sebuah div. Div ini akan menjadi list dari blognya ya, yang berisi mungkin nanti ada blog.title, sama satunya lagi mungkin blog.body. Nah, ini sesuai dengan respon ininya ya. Kemudian kita tambahkan di sini jangan lupa key-nya blog.id. Oke, sudah kita simpan. Oke, kita akan coba lihat dulu hasilnya di halaman blog. Ops, kita lupa menyalakan servernya. Kita jalankan dulu yarn dev.
Nah, sudah running di localhost 3000. Oke, kita buka halaman blog. Nah, di sini kita sudah memiliki list dari blog atau postingan yang dipanggil dari JSON placeholder. Nah, sedikit coba kita perbaiki dulu untuk UI-nya. Nah, kita berikan sedikit styling. Nah, kita akan buat untuk blog ini CSS modul juga. blog.module.css. Nah, kita buat card dengan stylingnya seperti ini. Silahkan kalian copy dulu stylingnya. Kemudian kita panggil di blog ini CSS modulnya. Kita import styles from styles.blogmodule.css. Kemudian kita gunakan di sini class name styles.card. Oke, kita simpan. Kita lihat hasilnya. Nah, kurang lebih UI-nya akan seperti ini. Jadi ini kumpulan dari blognya ya. Mungkin bisa kita ganti untuk title-nya sedikit lebih bold. Mungkin bisa kita gunakan di sini H3 ini untuk title-nya. Nah, kurang lebih seperti ini. Nah, sekarang kita sudah membuat get server side props. Nah, kita akan lihat bedanya setelah kita build ya. Namun sebelum kita build, kita buat dulu interface-nya. Interface blog props. Kita sudah menyediakan data blog. Ini seharusnya merupakan array dari sebuah postingan ya. Kita akan membuat interface untuk postnya. Post itu adalah per masing-masing blognya. Itu kurang lebih ada ID, ini berupa number. Kemudian ada title, ini berupa string. Kemudian ada body, ini juga string. Nah, per masing-masing post ini akan digunakan di sini. Post. Nah, kurang lebih seperti ini. Kemudian, barulah kita panggil di props-nya ini. Blog props. Oke, sekarang sudah tidak ada warning lagi. Nah, kita simpan. Setelah itu kita akan build. Nah, setelah selesai, kita akan lihat pada next build di sini di server. Nah, untuk pages-nya, untuk blog sendiri, dia masih belum berupa static HTML, beda dengan users. User itu sudah dibuatkan HTML-nya, sedangkan blog di sini masih dalam bentuk JavaScript, di mana dia tidak langsung dibuatkan static HTML-nya, karena di sana ada logic get server side props, di mana kalau get server side props itu akan di-generate di server, memang secara server side, namun static HTML-nya belum ada, jadi dibuatkan static HTML-nya ketika dipanggil oleh user. Nah, untuk get server side props ini akan sangat cocok untuk API yang bersifat dinamis seperti blog di sini. Karena blog bisa jadi ada blog tambahan baru, postingan baru, dan lain-lain, sehingga datanya bersifat dinamis. Maka yang cocok adalah get server side props. Nah, itulah mungkin perbedaan antara get static props, get static paths, dan juga get server side props. Ketiga-tiganya sangat diperlukan dan disesuaikan dengan keperluan masing-masing di setiap website kita. Demikian penjelasan tentang data fetching, semoga bermanfaat.